Hai teman-teman, jadi kali ini aku bakal bahas salah satu materi akuntansi manajemen, yaitu tentang absorption costing dan variable costing. Nah, buat alur pembahasannya, pertama ada macam-macam istilah, terus perbedaan absorption costing dan variable costing. Next ada latihan soal dan pembahasan, and yang terakhir ada kesimpulan. Oke, mari kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan absorption dan variable costing, kita harus tahu dulu arti dari 4 istilah ini, yaitu fixed cost, variable cost, mixed cost, dan product cost. Kita start dari fixed cost. Jadi sederhananya kalau terkait produk, fixed cost adalah biaya yang secara total tetap, tapi per unitnya berubah. Nah, di sini ada 2 macam grafik. Kita mulai dari sebelah kanan, yang total fixed cost. Bayangin sebuah ilustrasi kita pesen taksi online. Buat pergi dari A ke B dengan harga 30.000. Mau kita perginya sendirian ataupun bareng sama teman-teman, kita tetap harus bayar 30.000. Jadi kita bisa gambarin bentuk garisnya lurus, buat yang total fixed cost. Terus sekarang ke yang sebelah kiri, fixed cost per unit. Masih dengan ilustrasi yang sama. Yang naik taksi online seharga 30.000. Tapi sekarang kita mau patungan bayarnya. Kalau yang naik 1 orang, berarti kan 30.000 itu dia sendiri yang nanggung. Kalau yang naik 2 orang, berarti 1 orang bayar 15.000. Kalau 3 orang, berarti 10.000, dan seterusnya. Jadi kalau digambarin bentuk garisnya itu menurun. Next, variable cost. Jadi kalau variable cost itu kebalikannya dari fixed cost, yaitu biaya yang secara total berubah tapi per unitnya tetap. Di sini juga ada 2 grafik. Kita mulai dari yang kiri, yang total variable cost. Nah, kalau sekarang ilustrasinya itu, kita naik bus Transjakarta, di mana setiap orang yang naik harus bayar 3.500, pakai e-money ataupun flash. Kalau yang naik 2 orang berarti bayar 7.000, kalau yang naik 3 orang berarti bayar 10.500, dan seterusnya. Jadi kalau digambarin di grafik, garisnya naik ke atas. Semakin banyak orangnya, maka semakin besar total harga tiket yang harus dibayar. Terus kalau sebelah kanan yang variable cost per unit, contohnya adalah harga tiket per orang tadi kalau naik Transjakarta, 3.500. Yang ketiga ada mixed cost. Jadi sesuai sama namanya, mixed cost itu adalah biaya yang terdiri dari campuran fixed cost dan variable cost. Contoh gampang misalnya sales. Selain perusahaan membayarkan gaji pokok yang jumlahnya sama setiap bulan, perusahaan juga membayarkan komisi sebesar sekian persen dari total penjualan yang bisa dihasilkan sales tersebut. Jadi gaji pokok di sini adalah fixed cost-nya, sedangkan komisi itu adalah variable cost buat sisi perusahaannya. Terus yang keempat ada product cost. Jadi untuk menghasilkan suatu produk itu butuh biaya berapa sih? Atau istilah sederhananya modalnya tuh berapa? Jadi product cost itu terdiri dari 3 komponen utama. Direct materials, yaitu bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Misalnya kain untuk bikin baju. Direct labor adalah tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Misalnya penjahit. Nah, kalau factory overhead itu adalah biaya-biaya pabrikasi lainnya. Ada yang fix dan juga variabel. Contoh FOH fix misalnya adalah beban depresiasi gedung pabrik dengan menggunakan metode straight line. Contoh FOH variabel misalnya adalah penggunaan indirect materials atau bahan penolong. Misalnya kancing baju. Kalau satu baju butuh 2 kancing, berarti kalau dia bikin 10 baju, berarti dia butuh 20 kancing, dan seterusnya. Dan sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu perbedaan dari absorption costing dan variable costing. Kalau yang tadi kita bahas itu terkait dengan cost atau biaya. Nah, sekarang itu terkait dengan costing atau kalkulasi biaya. Jadi, absorption costing dan variable costing itu adalah kalkulasi biaya. Nah, bedanya apa sih? Yang pertama, bedanya itu di FOH fix. Kalau di absorption costing, FOH fix itu menjadi komponen dari product cost. Sedangkan kalau di variable costing, FOH fix itu digolongkan sebagai period cost. Jadi dia akan dibebankan secara total dalam periode tersebut dan bukan menjadi bagian dari product cost.
Sehingga kalau kita lihat dari rumusnya aja, product cost buat absorption costing itu bakal lebih tinggi daripada variable costing. Perbedaan kedua ada di template atau format laporannya. Pertama, kita bahas yang absorption costing. Perhitungannya dimulai dulu dari sales, terus kita kurangin dengan COGS atau product cost tadi, lalu kita akan ketemu dengan gross profit atau laba kotor. Nanti laba kotor ini akan kita kurangkan dengan beban penjualan dan administrasi, baik yang fix maupun variabel, sehingga kita akan ketemu operating income-nya. Contoh selling and admin fix itu misalnya adalah gaji pokok, yang jumlahnya itu sama terus setiap bulan. Sedangkan yang variabel contohnya adalah komisi penjualan. Yang besarnya bisa beda-beda, tergantung dari berapa banyaknya penjualan. Jadi kalau di absorption costing, FOH fix itu letaknya ada di COGS, di atas. Sekarang kita ke variable costing. Sama kayak tadi, pertama kita mulai dulu dari salesnya, tapi sekarang kita kurangin dengan variable cost. Jadi kita bukan hanya mengurangkan dengan COGS atau product cost-nya aja, tapi kita kurangin juga sama selling and admin variable kalau ada. Misalnya kayak komisi penjualan tadi. Lalu kita akan ketemu yang namanya contribution margin. Kita kurangin lagi dengan FOH fix dan juga selling and admin fix untuk ketemu dengan operating income. Jadi kalau di variable costing, FOH fix itu letaknya tuh di bawah, sedangkan selling and admin variable itu letaknya di atas. Karena kita kurangin sales dengan variable cost. Jadi semua biaya yang sifatnya variabel itu kita taruh di bagian atas. Sedangkan yang fix kita taruh di bawah. Oke, biar lebih jelas, let's go to latihan soal. Jadi ada dua latihan soal dengan dua kondisi yang berbeda. Kondisi pertama adalah gimana kalau unit yang diproduksi lebih banyak daripada unit yang terjual. Jadi misalnya udah dikasih tahu data-data DM, DL, FOH fix, variabel, dan seterusnya. Dan juga data terkait inventory. Biasanya di soal itu dia nggak kasih tahu lengkap. Misalnya, persediaan awalnya itu nggak ada, 0. Terus unit yang diproduksi 30.000 unit, tapi yang terjual cuma 26.000. Berarti persediaan akhirnya tinggal 4.000 unit. Angkanya dari persediaan awal kita yang tadi 0, ditambah sama unit yang diproduksi 30.000. Terus kita kurangin sama unit yang terjual 26.000. Berarti di gudang masih ada 4.000 unit. Kadang bisa juga ending inventory-nya yang udah dikasih tahu dan kita harus cari unit sold-nya. Tergantung sama modifikasi soalnya. Yang penting kita udah ngerti konsepnya dan tahu cara hitungnya. Oh iya, satu lagi. Diasumsikan kalau unit yang diproduksi itu sudah sesuai dengan kapasitas normal. Dan sekarang kita diminta buat mencari operating income dengan metode absorption dan variable costing, serta kesimpulannya. Step pertama, kita cari dulu nih product cost per unitnya pakai metode absorption dan juga variable costing. Kita masukin angka DM, DL, sama FOH variable. Ingat ya, kita carinya product cost per unit. Jadi kalau misalnya dia kasih taunya total, kita harus bagi dulu sama jumlah produknya. Misalnya di latihan soal 1, kita dikasih tahu total FOH fix sebesar 120.000. Karena itu total, maka kita harus bagi sama jumlah unit yang diproduksi, yaitu 30.000 unit. Sehingga ketemu FOH fix per unitnya itu adalah $4. Kita tambahin semuanya dan ketemu cost per unit untuk absorption costing $11,5 per unit dan buat variable costing $7,5 per unit. Ingat kalau di variable costing, FOH fix itu bukan menjadi bagian dari product cost, jadi kita nggak perlu tambah sama FOH fix. Nah, saranku, pertama itu kita cari dulu product cost-nya, sehingga nanti pas perhitungan kita lebih mudah, tinggal masukin angka. Step kedua, kita langsung masuk ke hitungan. Kita mulai dari sales. Kita kalikan harga jual per unit dengan unit yang terjual, $22 dikali 26.000 unit. Terus buat COGS-nya, kita kalikan product cost per unit tadi yang $11,5 dengan 26.000 unit. Ketemu deh gross profit-nya, 273.000. Kurangin dengan selling and admin fix dan variabel, sehingga ketemu operating income-nya 109.200.
Dan sekarang kita ke hitungan yang variable costing. Kita kurangin sales dengan variable cost. Ada variable cost yang terkait dengan produk atau COGS, dan juga selling and admin variable. Buat produk cost per unitnya, kita pakai yang $7,5 per unit ya, bukan $11,5 lagi. Terus di latihan soal ini, selling and admin variabelnya dianggap 0. Kalau ada angkanya tinggal dimasukin aja. Misalnya kayak komisi sebesar berapa persen dari penjualan. Ketemu contribution marginnya 377.000. Terus kita kurangin dengan selling and admin dan FOH fix. Ketemu deh operating income-nya sebesar 93.200. Nah, cara gampang buat ingetnya kalau di variable costing, yang sifatnya variabel kita taruh di atas di bagian variable cost. Sementara yang sifatnya fix kita taruh di bawah setelah contribution margin. Next, step ketiga, rekonsiliasi. Sebenarnya ini step opsional sih, tapi kadang di soal suka diminta. Intinya kita tuh mau tahu kenapa sih operating income antara variable costing dan absorption costing itu beda. Yap, perbedaannya itu karena FOH fix. Jadi kita kalikan tarif FOH fix per unit dengan ending inventory jika ada. Karena di latihan soal ini kita masih punya ending inventory atau persediaan akhir sebesar 4.000 unit, kita kaliin sama $4, yaitu FOH fix per unit. Sehingga ketemu 16.000. Terus kita tambahin deh operating income yang variable costing dengan ending inventory, terus kita kurangin sama beginning inventory. Buat ketemu operating income versi absorption costing. Cara ini bisa juga kita pakai sebagai cross check. Apakah perhitungan kita udah benar atau belum? Nah, kira-kira logikanya itu gimana sih rekonsiliasinya itu? Jadi gini, untuk mencari FOH fix per unit, kita kan bagi total fixed cost yang 120.000 dengan unit yang diproduksi atau dengan kapasitas normalnya, yaitu 30.000 unit. Sehingga ketemu tarif FOH fixnya $4 per unit. Nah, kalau di absorption costing, FOH fix itu menjadi bagian dari product cost atau COGS. Terus dikalikannya dengan unit sold, yaitu 26.000 unit. Sedangkan kalau di variable costing, FOH fix-nya langsung kita masukin secara total, yaitu sebesar 120.000. Di mana 120.000 itu adalah untuk 30.000 unit. Jadi intinya, di absorption costing, FOH fix itu dibebankan per unit sold. Sedangkan di variable costing, FOH fix dibebankan secara total, berdasarkan unit yang diproduksi atau kapasitas normal. Kapasitas normal itu mirip-mirip sama kapasitas produksi. Jadi kalau misalnya dibilang kapasitas normalnya itu 1000 unit, maka unit yang diproduksi juga kurang lebih 1000 unit. Nah, kalau di latihan soal, dia nggak kasih tahu kapasitas normal, tapi langsung dikasih taunya jumlah unit yang diproduksi. Maka buat hitung FOH fix per unitnya kita bagi sama jumlah unit yang diproduksi itu. Tapi kalau dia kasih tahu kapasitas normal, kita bagi dengan kapasitas normalnya. And sekarang kita ke latihan soal 2, di mana kondisinya unit yang diproduksi sekarang lebih sedikit daripada unit yang terjual. Dan sekarang kita juga punya data terkait persediaan awal dan persediaan akhir. Sementara untuk data-data terkait DM, DL, FOH, serta selling dan admin masih sama kayak latihan soal 1. Asumsinya juga sama, yaitu unit yang diproduksi sesuai atau sama dengan kapasitas normal, yaitu 30.000 unit. Perintahnya juga sama, yaitu kita cari operating income dengan kedua metode tersebut serta kesimpulannya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih, bedanya latihan soal 1 dan latihan soal 2. Step pertama, kita cari dulu product cost buat kedua metode tersebut. Jangan lupa buat absorption costing, di dalam product cost-nya ada komponen FOH fix. Dimana buat ketemu FOH fix per unitnya, kita bagi total fixed cost-nya yang 120.000 dengan unit yang diproduksi atau kapasitas normalnya, yaitu 30.000 unit. Pokoknya teman-teman jangan sampai salah pakai angka ya, karena akan mempengaruhi perhitungan ke bawahnya. Step kedua kita udah masuk ke perhitungannya, versi absorption costing.
Jangan lupa buat sales dan COGS kita kalikan dengan unit yang terjual, yaitu 33.000 unit. Ketemu dengan gross profitnya, terus kita kurangin deh sama selling and admin fix dan variabelnya. Sama halnya dengan variable costing, kita juga pakai unit sold buat sales and COGS-nya. And karena kita kurangin sales dengan variable cost, maka istilahnya bukan gross profit lagi, tapi contribution margin. Terus kita kurangin sama beban yang sifatnya fix, yaitu selling and admin dan FOH, sehingga ketemu operating income-nya. Dan step yang terakhir yaitu rekonsiliasi. Caranya kayak di latihan soal 1. Jadi kita mau merekonsiliasi perbedaan operating income versi absorption dan variable costing. Kita kaliin ending inventory dan beginning inventory dengan tarif FOH fix per unit. Terus kita tambah kurangin, nanti bakal ketemu operating income yang versi absorption costing. Sampai juga nih ke bagian kesimpulan. Yang pertama, jika unit yang diproduksi itu lebih besar daripada unit yang dijual, maka operating income yang versi absorption costing akan lebih besar daripada operating income yang versi variable costing. Ini bisa kita lihat di latihan soal 1 yang tadi, di mana unit yang diproduksi sebanyak 30.000 unit. Tetapi unit yang terjual cuma 26.000 unit. And pas kita hitung, operating income yang versi absorption costing sebesar 109.200. Sementara yang versi variable costing sebesar 93.200. Terus kebalikannya, kalau unit yang diproduksi ternyata lebih sedikit daripada unit yang dijual, maka operating income versi absorption costing bakal lebih kecil daripada operating income yang versi variable costing. Nah, ini kita bisa lihat di latihan soal 2, di mana unit yang diproduksinya 30.000 unit and unit yang terjualnya 33.000 unit. Operating income yang versi absorption costing 182.700, tapi yang versi variable costing sebesar 194.700. Poin kedua, kalau untuk menilai kinerja manajemen, sebenarnya variable costing itu lebih bagus digunakan dibandingin yang absorption costing. Kenapa? Karena di variable costing, kita udah bebanin FOH fix itu secara total, sesuai dengan kapasitas normal atau unit yang diproduksi pada periode tersebut. Seperti 2 latihan soal tadi yang kita kerjain. FOH fix-nya itu kan 120.000 untuk kapasitas normal atau unit yang diproduksi 30.000 unit. Andaikan kita hanya mampu menjual 27.000 unit, tapi FOH fix kita tetap angkanya 120.000, which is buat 30.000 unit. Jadi biar bisa nge-cover FOH fix yang gede tadi, penjualannya harus ditingkatkan, supaya operating income-nya tetap gede. Oh ya, ada bonus nih teman-teman. Aku ada tambahin bagian modifikasi. Kalau di latihan soal 1 dan 2, kita kan asumsiin unit yang diproduksi itu sesuai sama kapasitas normalnya. Tapi gimana jadinya kalau misalnya produksinya itu di bawah kapasitas normal? Harusnya bisa produksi 40.000 unit, tapi ternyata cuma mampu 30.000 unit. Kita tetap kerjain dengan 3 step. Tapi sekarang ada istilah baru, yaitu production volume variance. Nah, cara hitungnya, kita kaliin selisih antara kapasitas normal dengan unit yang diproduksi, atau disebut juga idle capacity, dengan tarif fix FOH per unit. Ketemu deh variance-nya sebesar 30.000. Terus, variance-nya kita taruh di mana ya? Jadi, kalau di absorption costing, production volume variance tadi kita taruh di bawah COGS. Atau boleh juga kita langsung tambahin ke COGS. Jadinya COGS-nya 376.500. Well, biar gampang buat mahaminnya, anggap aja seolah-olah kita itu rugi. Karena kita udah dibebanin FOH fix 120.000, itu untuk 40.000 unit. Tapi karena satu dan lain hal, kita cuma bisa produksi 30.000 unit. Jadinya ada kapasitas yang menganggur atau idle capacity sebesar 10.000 unit. Nah, kerugian itu kita bebanin ke COGS. Kalau COGS-nya naik, maka gross profit-nya menurun.
Sementara di variable costing, bisa dibilang production volume variance itu nggak gitu ngaruh. Kenapa? Karena dari awal kita emang udah bebaninnya 120.000 untuk kapasitas normal yang 40.000 unit. Jadi meskipun cuma produksi 30.000 unit, kita tetap udah dibebanin 120.000. Dan yang terakhir rekonsiliasi. Caranya sama kayak latihan soal 1 dan 2. Jadi aku nggak jelasin lagi ya. Oke, sekian penjelasannya tentang materi absorption dan variable costing. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Thanks for watching and God bless.